pemirsa, apa kabar? Unhas hari ini edisi Jumat 26 Mei 2023. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Andi Putri Najwa. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Pada Kamis kemarin, Universitas Hasanuddin kembali mendapat kunjungan dari tamu luar negeri, yang kali ini berasal dari Universitas Newcastle, Australia. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, serta para alumni Universitas Newcastle, Australia. Mereka berkumpul di ruang rapat A, Gedung Rektorat lantai 4 Universitas Hasanuddin, dan membahas beberapa kerjasama antar kedua universitas. Kunjungan dari Universitas Newcastle dihadiri oleh Wakil Rektor Global, Profesor Kent Anderson, bersama dengan Pro Wakil Rektor Kemitraan Global, Profesor Caroline Chen. Pada Desember lalu, Unhas sebelumnya telah mengunjungi Universitas Newcastle di Australia dalam rangka pembaharuan perjanjian kerjasama antara Unhas dengan Universitas Newcastle. Sehingga kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari Universitas Newcastle yang juga membahas terkait beberapa kerjasama antar kedua universitas. The main purpose of this is we're trying to strengthen our partnership. So we have already a memorandum of understanding and we try to look into further and to explore what else we can do together to advance the universities. Tangan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dari University of Newcastle ini sekaligus juga seperti yang tadi kita bicarakan di sini, membuat beberapa komitmen kerjasama yang sifatnya lebih implementatif. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kemungkinan akan adanya dual degree, ya, kemudian adanya joint research, ya. Kemudian juga tentu saja kita lagi membahas ya secara serius tadi mengenai tentang joint kolaborasi dalam hal ini apa yang disebut dengan matching fund seperti begitu. So Indonesia has many universities, but I like to go outside the capital city. So University of Newcastle in Australia, we are not in Sydney, we are outside. So Sulawesi is outside, and yet it's #1 university for Sulawesi. So it's a very easy decision. Plus, we have many friends here. 12 faculty members at Universitas are alumni of University of Newcastle. Adanya kunjungan tersebut diharapkan dapat membuka potensi kerjasama lainnya, salah satunya seperti pertukaran pelajar. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa dari Universitas Newcastle dapat berkunjung ke Universitas Hasanuddin dalam program International Cultural Program. Serta Universitas Newcastle diharapkan juga tidak hanya mengundang mahasiswa Unhas, namun juga dari kalangan staf ataupun dosen untuk dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Newcastle. Latifatul Hairani, Muhammad Alfan, Unhas TV. Dalam merespon perubahan internal maupun eksternal Universitas Hasanuddin, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP mengadakan Focus Group Discussion. FGD kali ini terkait penyempurnaan aplikasi audit mutu internal berbasis program studi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP Universitas Hasanuddin kembali mengadakan Focus Group Discussion atau FGD. FGD kali ini terkait dengan penyempurnaan aplikasi audit mutu internal atau AMI berbasis program studi. Aplikasi ini digunakan Universitas Hasanuddin untuk mendukung proses akreditasi program studi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk merespon perubahan internal maupun eksternal Universitas Hasanuddin. Adalah kegiatan rutin tahunan untuk merespon perubahan yang terjadi secara eksternal maupun internal di Universitas Hasanuddin. Jadi ini adalah FGD untuk membangun instrumen baru sebagai hasil evaluasi dari instrumen sebelumnya. Karena ada perubahan-perubahan dinamika eksternal Unhas maupun internal Unhas sendiri, sehingga ini menjadi kegiatan rutin sebenarnya setiap tahun karena tentu saja bahwa setiap periode tahunan beberapa kebijakan baru muncul, ya peraturan-peraturan internal juga ada sesuatu yang baru.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang rapat ALPMPP dan dihadiri oleh Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muzrizal Muin MSc, yang sekaligus membuka kegiatan. Profesor Dr. Insinyur Muzrizal Muin MSc mengatakan bahwa tujuan FGD ini tidak lain untuk melihat posisi program studi dalam rangka akreditasi nasional maupun lembaga mandiri dan internasional. Beliau juga menambahkan bahwa FGD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini mencoba mengadopsi seluruh kriteria nasional maupun lembaga mandiri dan internasional. Setiap program studi akan diminta untuk membangun instrumen dan LPMPP akan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk melihat posisi program studi dalam kerangka akreditasi nasional maupun akreditasi lembaga akreditasi mandiri maupun secara internasional. Jadi dulu instrumen ini dibangun secara bersama-sama untuk membuat satu instrumen umum untuk UNHAS. Saat ini tahun ini kita mencoba untuk mengadopsi seluruh kriteria nasional maupun lembaga mandiri dan internasional dalam suatu sistem yang dibangun berbasis program studi. Jadi kita ingin program studi yang membangun instrumennya untuk kepentingan mereka sendiri. Kita di LPMPP akan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk bisa menjamin bahwa apa yang terjadi di dalam program studi itu bisa dimonitor dan dilaporkan ke pimpinan. Pada FGD kali ini melibatkan sekitar 38 orang yang masing-masing merupakan tim gugus penjaminan mutu dan peningkatan reputasi atau GPMPR Fakultas. Para tim GPMPR Fakultas ini melakukan presentasi dan diskusi pengembangan instrumen audit yang baru, yang sebelumnya mereka telah melakukan kerja mandiri dengan masing-masing tim. Setelah kegiatan FGD ini selesai, LPMPP Universitas Hasanuddin akan mengumpulkan seluruh hasil berupa instrumen yang kemudian diadopsi masuk ke dalam suatu sistem yang disebut elektronik sistem penjaminan mutu internal. Sistem ini kemudian dapat diakses oleh beberapa komponen, salah satunya oleh program studi sebagai bahan evaluasi diri. FGD ini maka hasilnya berupa instrumen akan diadopsi masuk ke dalam suatu sistem yang kita sebut dengan elektronik sistem penjaminan mutu internal UNHAS yang bisa diakses oleh beberapa komponen. Itu bisa diakses oleh program studi untuk bahan evaluasi diri di mana mereka bisa upload dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian juga bisa diakses oleh auditor untuk menilai hasil evaluasi diri program studi, juga akan digunakan untuk alat kontrol visitasi program studi bagi auditor dan bisa juga dikontrol di tingkat lembaga penjaminan mutu untuk bisa membuat perankingan terhadap status-status dari program studi berdasarkan instrumen yang dibangun. Terima kasih. Saudara, diharapkan hasil dari FGD ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan serta menyempurnakan aplikasi audit mutu internal atau AMI yang berbasis program studi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kemudian kualitas dalam pelaksanaan pendidikan Universitas Hasanuddin. Zulkarnain, Muhammad Tias, Angkawat, Unhas. Melalui Subdikrektorat Pendidikan dan Pelatihan atau Subdiklat, SDM Unhas pada Senin 22 Mei 2023 digelar FGD atau Forum Group Discussion dalam rangka penyusunan peraturan rektor tentang tugas belajar mandiri, pegawai non-PNS tetap dan non-PNS tidak tetap. FGD ini berlangsung di ruang rapat A lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS sebelumnya telah diatur dalam Permendikbud nomor 27 tahun 2022.
Unhas sebagai PTNBH yang dapat mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya, yang tidak hanya memiliki pegawai dari kalangan PNS saja melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut, yaitu dengan menyusun peraturan terkait tugas belajar khusus bagi pegawai non-PNS. Penyusunan peraturan rektor tentang tugas belajar mandiri, pegawai non-PNS tetap dan non-PNS tidak tetap digelar dalam bentuk diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum. Serta dihadiri para narasumber, yakni Profesor Dr. Andi Pangerang Munta, SHMH DFM, Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin Salam MT, serta Dr. Idar Mapangara, SPPD IP Konsultan. Karena selama ini yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Ristek Dikti, itu yang 2022 itu masih hanya mengatur tentang PNS. Sementara di Unhas ini pegawai kita ada yang PNS, ada yang non-PNS tetap. Nah, ini kita membuat itu sebagai pedoman nanti di dalam pemberian tugas belajar bagi mereka yang PNS, non-PNS tetap, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan, seperti itu. Ya, jadi kita harapkan ini menjadi pedoman di universitas bagi rektor ya untuk nanti menjadi pedoman dalam pemberian tugas belajar. Ya. Dari diskusi yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam tersebut, diperoleh berbagai kesepakatan serta ditemukan pokok-pokok masalah lain. Oleh karenanya, penyusunan peraturan rektor ini masih akan ditindaklanjuti dengan menghadirkan diskusi berikutnya. Pokok masalah yang telah ditemukan akan menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut sehingga arah penyusunan peraturan dapat lebih jelas dan terarah. Diharapkan dengan adanya penyusunan peraturan tersebut, tujuan dari tugas belajar maupun tugas belajar mandiri bagi pegawai non-PNS tetap dan non-PNS tidak tetap dapat tercapai. Baik pemirsa, itu dia laporan dari kami dari lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Latifatul Khairani, Alvin Naufal, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Diputri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.